Hari ini saya akan bahas namanya toleransi permukaan. Jadi kekasaran sama kehalusan itu adalah sesuatu yang sama, tergantung kita memandangnya. Misalnya kalau kita pakai istilah cantik sama tidak cantik. Nah, ada seorang misal cewek lah atau perempuan bilang dia cantik. Menurut saya, tapi menurut orang lain nggak cantik. Tapi kan objeknya sama, gitu. Jadi itu hanya masalah penilaian kita menggunakan eh, kalimat yang mana. Jadi ada kehalusan, ada kekasaran. Nah, digambarkan itu menilainya itu bukan dari halusnya, tapi dari kekasarannya. Jadi kalau kekasarannya apa namanya diraba, misal itu kerasa, berarti dia kasar. Misal jadinya berapa? Apa namanya nilainya 0,3 misal gitu. Tapi kalau diraba nggak kasar, nah berarti dia kekasaran atau dianggapnya halus lah. Jadi kekasarannya misal N2, nanti 0,0 mikron. Nah, seperti itu. Jadi itu ada sebuah pengungkapannya. Kita namanya adalah tanda kekasaran atau permukaan. Nah, kalau kita melihat suatu objek dengan mikroskop, maka kan dilihat sebuah bentuk seperti rumput. Nah, itu kan. Contoh gini, teman-teman kalau tahu bubut itu kan jadinya halus ya, misal. Tapi kalau ulir juga sama, dari bubutan kan. Nah, ulir itu adalah contoh kekasaran permukaan yang ekstrim. Ekstrimnya ekstrim kasar itu kan. Jadi dibentuknya seperti sebuah rumput atau gunung yang gitu. Nah, jarak kehalusan itu adalah jarak antar apa namanya ujung dari binya itu. Nah, itu ada nilainya, sekali di rata-rata. Ada nilainya, berapa nilainya? Satuannya ini, langsung kesimpulan. Nah, ini kalau teman-teman tahu R50 ini simbolnya apa? Mikron. Nah, mikron. 1 mili itu 1000 mikron. Jadi kalau 50 mikron itu berarti 0,05. Jadi jarak antar gunung. Kalau kita belajar mengalir M60 kali 1, berarti jarak antar gunungnya adalah 1 mili. Nah, itu. Cara logikanya. Jadi 50 ya 0,05. Nah, itu nilainya adalah N12. Nanti kekasa ini biasanya tergantung dari cara pengerjaannya. Misalnya, kalau teman-teman ngerjainnya di mesin bubut, N9, N8, N7 itu masuk. Bubut sama milling. Nah, kalau N4 itu dia ranahnya grinding. Kalau N3 ranahnya polishing. Nah, analogi gini, kenapa sih toleransi permukaan itu penting? Karena sebuah benda kerja itu akan nilainya bisa 100 kali lipat, Mas. Dengan dimensi yang sama kalau teman-teman menerapkan sebuah toleransi kehalusan. Misal gini, Mas teman tahu kan beko, terus apa eskavator, pneumatik hidrolik itu kan ada as rodnya ya, diameternya misal 20. Nah, itu harganya sama-sama panjangnya 100 mili, Mas. Itu harganya bisa 2 juta. Tetapi kalau Mas pegang as diameter 20, hanya dipakai cuma buat pegangan atau belt, itu harganya cuma 2.000. Bahkan maksimal 2.000. 20.000. Bayangin 20.000 ke 2 juta. Berarti kan bisa sampai 100 kali atau 10 kali. Kenapa? Karena ada namanya toleransi permukaan. Nah, bendanya harus mengkilap. Bendanya harus licin. Basicnya mereka sama, dalamnya baja. Mau ditimbang juga sama kok, gitu kan. Paling selisih berapa gram. Tapi dengan adanya parameter kehalusan, kekasaran itu sebenarnya semakin tinggi. Makanya mahal enggaknya itu tergantung bagaimana glowingnya. Glowing, kalau glowing tapi mahal, Mas. Nah, dari itu kita bagaimana kalau suatu benda kerja itu bisa, oh saya kalau mau pesan benda kerja harus nilai kekasarannya harus sekian. Nah, karena misalnya kalau pneumatik hidrolik, misal Pak dipasang aja pakai es biasa, bisa nggak? Ya bisa. Paling sehari juga ada. Itu ngempos, karetnya kegerus. Fungsi kehalusan itu satu,
kepresisian, yang kedua mengurangi gesekan, reduce the wear resistance, itu mengurangi nilai ke, ke keausan, namanya wear resistance. Nah, N3 ini maksudnya ranahnya poles. Nah, ini ada simbolnya A, B, C. Yang dipakai cuma B sama C. Nah, khusus yang C ini ada sesuatu yang nggak boleh dikerjakan. Misal gini, teman-teman tahu blok mesin kan? Nah, yang dimasinin kan yang tengahnya. Yang luarnya misal kan nggak perlu dimasinin. Walaupun misal nih di gambar kerja itu 1000 mili, tapi aktualnya hasil cocorannya 1010. Kalau nggak perlu dimasinin, masalah nggak masalah. Kan cuma buat tempat doang. Nah, makanya ada simbol tidak usah dikerjakan. Takutnya nanti dikerjakan sama orang. Jadinya timbul biaya. Karena gitu. Yang dikerjakan yang pas tengah-tengahnya pistol. Nah, cara memberikan toleransi permukaan itu sama nilainya. A itu nilai kehalusannya, yang atasnya adalah diproses. Nah, boleh nilainya aja, boleh tambahin dengan diproses. Jadi nilainya berapa dan cara produksinya. Makanya tapi tadi di atas, kalau N987 itu dibubut, N4 itu fasenya digrinding, N3 prosesnya itu dipoles sampai mengkilap. Mengkilapnya ya kayak N-poles itu ya kayak itu pneumatik hidrolik. Nah, bayanginnya seperti itu. Nah, ini cara memberikan simbol sal dilapis krom nilainya berapa. Atau yang ini terakhir nilainya berapa. Oh, nah ini contoh A, B, C, D, nggak usah diingat-ingat, yang diingat cuma A sama B aja. Nilainya berapa, terus D-nya cara produksi. Nah ini contohnya Mas, benda kerja, ini, terus saya di sini. Ini cara tampilnya. Boleh dengan annotation, annotation boleh langsung ke bendanya atau dengan petunjuk. Ini misal nih berarti pas di lubang itu nilainya A1 kehalusannya. Pas dia di shaftnya nilainya A2. Terus ini juga sama. Nah, kalau ada ini berarti yang umum, jadi semua benda kerja nilainya A1, terus yang di tempatnya nih A2, yang ini nilainya A3. Jadi kalau yang ada ini berarti yang umum semuanya tanpa. Jadi nggak usah ada 1, 2, 3, nggak apa, semuanya. Itu boleh. Next, nah ini ada cara bacanya. Permukaan yang dilakukan pemberian dengan detail. Yang ini permukaan yang tidak diperkenakan untuk dibuang. Maksudnya gimana? Tidak perkenakan dibuang, berarti disimpan. Enggak, bahasanya gini. Pokoknya buku ini bagus tapi bahasanya harus ditelaah dengan baik. Permukaan yang tidak dikerjakan, nah, nggak boleh dikerjakan. Bahasanya. Nah, teman-teman itu boleh dengan nilai kehalusannya 32 mikron atau N8. Sebuah permukaan dengan nilai kekasaran maksimum RA 3,2 dan nilainya 3,2 atau 3,2 mikron. Nah, boleh Mas. Jadi langsung nilainya. Nah, ini boleh N9 di press. Lambang-lambangnya yang dipakai yang ini aja, kita satu aja. Oke, nggak perlu jelaskan yang lain-lain. Nah, bagaimana menerapkan ke gambar kerja? Karena, saya lanjutkan. Jadi nanti toleransi permukaan itu, konfigurasi permukaan itu pasti biasanya gabung sama toleransi Mas. Jadi gini, kalau kita ingin membuat sesuatu yang halus, misal diameternya H7 presisi, dan berarti permukaannya juga harus halus. Kalau mau membuat sesuatu yang presisi tapi kok permukaannya nggak halus, berarti nggak dapat. Nah, biasanya gini, yang diameter 80 H7 ini masih ada nilai kehalusannya 6,3 gitu. Terus ini
Yang diameter 60 H kecil 7. Pasti ini kan as nih, pada sini ada galusannya 6,3. Itu intinya seperti itu. Biasanya bareng toleransi kehalusan sama toleransi permukaan itu bareng. Jadi intinya kalau toleransi linier itu adalah ngasih warning. Oh, ternyata tempat ini tuh ada pasangannya, makanya dibuat presisi. Nah, kalau mau presisi berarti bukannya harus halus. Atau kalau enggak, ini nanti ada sesuatu, misal harus licin. Kalau enggak, ini harus mengkilap, karena ini nanti nempel ke produk, mau buat cetakan. Nah, kalau enggak, ini apa? Ini diameter harus 20 ini kan obat piston. Jadi nggak boleh. Kalau kecil nanti ngempos, kalau berlebihan nanti karetnya cepat rusak. Nah, toleransi permukaan sama toleransi linear pasti dia biasanya bareng. Terus contoh lagi mikronya. Contoh lagi, ini ada contoh kemarin benar-benar pekerjaan. Jadi menggabungkan antara toleransi linear sama toleransi meter. Ini contoh pekerjaan, Mas. Gambar pekerjaan. Nah, pertama di bagian shaftnya. Ini diameter 40 plus 0,04 min 0. Min 0 sama plus 0 sama aja ya. Nah, tadi kan di sini H7 itu nilainya misalnya plus 35 ya. Jadi ini kan dibulatkan. Jadi kan dia pakai pembulatan dua angka. Makanya dia sedikit naik lah. 5% itu nggak apa-apa. Jadi 40 eh, H7 kalau diterjemahkan adalah 40 min 0 plus 0,04. Ini memang pekerjaan, Mas. Bukan, ini malah bukan gambar saya. Ada pesanan lah. Nah, nah, ini berarti kalau bubut berarti nggak boleh lebih dari 40,05. Boleh. Kalau bubut nggak boleh kurang dari 39,99. Nanti dia nggak masuk. Nah, terus biasanya ini ada namanya toleransi kehalusannya. Nah, nah, terus nyambung juga kemarin dengan toleransi geometrik. Jadi ini bendanya diminta bagus, yang sebelah sini paralelnya 0,03. Jadi permukaan atas sama permukaan bawah dia harus paralel, Mas, sejajar. Terus lubang sama landasan harus tegak lurus. Makanya simbolnya toleransi geometrik tegak lurus 0,03 terhadap B. Yang ini sejajar 0,03 terhadap B. Ini sih sebenarnya pesanan buat itu cetakan. Nah, terus karena ini presisi, nah ini di sini kan ada nih di diameter 230 itu dia ada penampakan ini, Mas, lingkaran. Dia kayak lingkaran itu. Nah, oke, nah, oke, saya buka. Kenapa dia ada presisi? Nah, yang ini lingkarannya konsentrik terhadap titik atau lingkaran ini ya. Itu 0,02 konsentrik. Nah, terus dia ada ukurannya 60 plus minus 0,02 min. Terus ini tanda kehalusannya. Bendanya itu N3, dia dipoles. Poles itu kayak diamplas lah gitu. Nah, sesuatu yang presisi biasanya gabung toleransi linear, juga mempertimbangkan toleransi geometri, juga mempertimbangkan nilai kehalusan. Itu contoh dari penggunaan gambar kerja kalau memang benar-benar diterapkan. Nah,
Tadi saya bilang semakin tinggi toleransi maka benda kerjanya akan semakin itu semakin mahal. Nah, semakin banyak parameter yang dimasukkan ke dalam gambar berarti benda kerjanya ini juga akan semakin mahal. Karena memang kebutuhannya dia sangat-sangat penting lah. Jadi dipertimbangkan sampai ini kekerasannya 48 HRC ini namanya blok apa namanya kopnya ini ada drawing propertiesnya. Nomor satu, nomor dua namanya D, materialnya VCN 150 atau ekuivalennya. Nah ini Mas nanti material teknik guys. Terus kekerasannya 48 HRC, ukurannya 298 kali 20. Itu contoh apa pemberian ukuran. Ada pertanyaan teman-teman?